Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dengan tema doa orang benar pasti dikabulkan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Sebab beginilah firman Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang doa permintaan yang dikabulkan bila kita menuruti segala perintahnya. Nats pada pagi hari ini juga mengajarkan untuk meminta di dalam keyakinan kita. Artinya kita harus meminta di dalam keyakinan dan motivasi yang benar, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, hasrat ingin menguasai, motivasi ketamakan atau keserakahan. Tetapi harus kita biarkan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta dalam keyakinan benar, kita harus yakin dan percaya. Saudaraku, jangan ragu. Jika meminta seperti yang tertulis di Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika kita ragu, itu menandakan iman kita goyah, karena tidak yakin kepada Tuhan. Dan orang-orang yang ragu tidak tenang hidupnya, dan orang tersebut tidak menerima apapun dari Tuhan. Saudaraku, melalui iman dan firman Tuhan, kita memilih permintaan yang patut dan perlu bagi kita. Yakinlah yang terbaik yang kita butuhkan akan diberikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, memang setiap waktu dan dimanapun kita berada selalu diperhadapkan terhadap pilihan. Maka kita harus berhati-hati dan berhikmat di dalam menentukan permintaan kita, agar kita tidak menjadi sia-sia dan tidak berguna permintaan kita itu. Juga di dalam keyakinan kita yang kadangkala kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi belum juga permintaan kita dijawab Tuhan. Kita sudah menggantinya dengan permintaan yang lain. Karena kita menunggu jawaban doa, kita mendengar suara orang lain yang menyatakan, mengapa engkau meminta itu? Akhirnya kita mengganti doa permintaan itu kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan iman kita yang berubah-ubah dan tidak teguh di dalam pendirian. Jika kita melihat dan mendengar mengapa doa ada yang cepat dijawab, lama dijawab, atau tidak dijawab doa permintaan kita,
Yohanes mengatakan hal itu adalah berkaitan dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Apakah kita menaati perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, atau menyenangkan hati Tuhan, dan juga perilaku dan tindak tanduk kita? Sekarang ini kita melihat jemaat Tuhan yang sering bersungut-sungut menuntut berkat dari Tuhan, tetapi lupa mengucapkan syukur. Sulit untuk menjadi saluran berkat untuk sekelilingnya. Tuhan lebih mengenal kita dan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Serahkan segala sesuatunya atau doa permintaan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan kita akan memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Jangan mengatur Tuhan, tetapi serahkanlah semua di dalam doa permintaan kita kepada Tuhan kita. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah memohon di dalam doa permintaan kita apa yang kita perlukan secukupnya di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, terutama virus corona 19. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan karena kondisi sekarang ini. Berkatilah mereka. Juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir dan gempa bumi. Lindungi dan berkatilah mereka ya Tuhan. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.